Hidup itu adalah sebuah pertanyaan dan bagaimana kamu menjalaninya adalah sebuah jawaban. Halo, kembali lagi bareng gua di sini. Kali ini gue akan ngelanjutin ngerangkum LN Otonari no Tenshin sama Skui kerangkumannya. Skui! Melanjutkan cerita dari volume 5, di pagi hari yang cerah, Amane terbangun dengan Mahiru yang masih tidur di pelukannya. Amane memandangi Mahiru dan membelai rambutnya, lalu dari pintu kamarnya terdengar suara ketukan. Rupanya itu adalah ayahnya Amane yang ingin membangunkan Amane. Amane, apa kamu sudah bangun? Ya, Amane di sini tegang bet lah, ya karena tahulah di sampingnya itu ada Mahiru gitu. Kalau ayahnya masuk otomatis ngeliat. Lalu pintu pun terbuka dan ya, ayahnya itu ngelihat anaknya yang sedang begitu gitu. Ya, di sini ayahnya cuma bisa tersenyum kecil dan bilang, "Oh." Lalu Amane itu ngasih isyarat agar gak dikasih tahu ke ibunya. Soalnya kalau dikasih tahu nanti ibunya akan godain Amane terus gitu. Ya karena ayahnya itu pengertian dan tahu maksud dari anaknya, dia itu langsung keluar dari kamar Amane. Singkatnya, Mahiru mulai bangun. Ya di sini masih ngumpulin nyawa lah 5 menitan gitu. Lalu Mahiru itu bilang, "Hah? Amane? Kenapa kok?" Lalu Amane bilang, "Kamu gak ingat ya, kita kan udah ngabisin malam bersama." Dan seperti biasanya gitu terjadi pembicaraan antara sepasang kekasih ini gitu. Dan mereka memutuskan lain kali mungkin akan tidur bareng lagi gitu. Ya, ya seperti itulah. Dan sebelum Mahiru meninggalkan kamar Amane, Mahiru itu bilang, "Kamu sudah banyak godain aku, nanti pasti akan aku balas." Singkatnya, Amane, Mahiru, dan orang tua Amane sarapan bareng. Dan ya biasalah mereka itu ngobrol-ngobrol sambil makan. Di sini Amane itu cerita kalau urusannya dengan urusannya dengan Tojo itu udah selesai. Mendengar itu orang tuanya itu senang gitu. Wah, Amane sudah tumbuh dewasa. Inilah kekuatan cinta dengan dorongan Mahiru pastinya. Dan setelah sarapan, kedua orang tua Amane itu pergi kerja, meninggalkan Amane dan Mahiru di rumah. Lalu mereka berdua itu duduk berdampingan di tempat tidur Amane untuk sementara waktu. Nah, di sini Mahiru itu agak canggung nih. Ya, di sini itu mereka itu ngebahas tentang menggoda. Singkatnya, Amane memindahkan Mahiru ke antara kakinya karena menurut Amane posisi ini lebih nyaman. Dan setelah pindah posisi seperti itu, Amane itu memeluk Mahiru. Waduh. Di sini Mahiru itu bilang kalau dia itu suka saat Amane memerasnya, maksudnya memeluknya. Ya karena Mahiru itu suka dibelai-belai, disentuh-sentuh, ya dia disentuh-sentuh lah sama Amane, disikat aja gitu. Dibelai rambutnya, dielus tangannya, dan dicium lehernya. Aduh. Terus Mahiru itu bilang, "Aku suka saat Amane menyentuhku." Mendengar itu, Amane bilang, "Aku akan terus menyentuhmu jika kamu tidak berhenti mengatakan itu." Lalu Mahiru bergumang, "Aku tidak keberatan kalau kamu menyentuhku." Amane perlahan menelusuri pusarnya dengan ujung jarinya yang menyentuh tepat di bawah. Dia menyentuh perutnya dengan kecepatan frustasi dan menghentikan jarinya sebelum mencapai lereng. Ya, seperti biasa lah, sewajarnya aja gitu ya. Di sini wajah mereka berdua itu sama-sama memerah gitu. Wah. Lalu Mahiru berbalik dan memeluk Amane. Singkatnya, orang tua Amane pulang dan kaget melihat Mahiru yang sedang duduk di sofa dengan tersipu. "Wah, ini nih Amane, jangan-jangan kamu godain dia ya? Hayo lo, hayo." Singkatnya, karena Mahiru ingin mereka pergi bersama, akhirnya mereka akan merencanakan liburan bareng gitu, entah keluar bersama atau apa gitu. Keesokan harinya waktu sore hari, Amane itu ditelepon oleh orang tuanya. Karena orang tuanya itu akan terlambat pulang, Amane itu disuruh untuk membeli beberapa barang di supermarket. Nah, karena mau hujan, Amane itu cepat-cepat berangkat biar cepat gitu. Tapi waktu pulang ya sama aja, dia kehujanan. Ya karena basah karena kehujanan, Amane itu pergi mandi. Dan setelah mandi, rambutnya Amane itu dikeringkan oleh Mahiru menggunakan pengering rambut. Dan topik pembicaraan pun berisi tentang gaya rambut. Singkat cerita, Amane, Mahiru, dan orang tua Amane pergi ke toko baju. Ya intinya mereka itu pergi bareng-bareng gitulah. Ya di sini Mahiru dan ibunya Amane sedang asyik-asyik milih baju, sedangkan Amane dan bapaknya menonton mereka gitu. Ya di sini hubungan Amane dan bapaknya itu baik gitu ya, malah cenderung lebih ke harmonis gitu, nggak seperti hubungan Itsuki dengan bapaknya gitu. Ya di sini diperlihatkan hubungan mereka berdua gitu ya sebagai ayah dan anak gitu yang cukup baik gitu. Lalu mereka berdua itu dipanggil oleh ibunya Amane dan ya mereka itu disuruh untuk memilihkan baju. Dan di sini Amane juga memilihkan baju untuk Mahiru.
Nah, di sini tuh Mahiro itu bilang kepada Amane kalau dia itu mau kencan dengan dia gitu. Dan sesampainya di rumah, mereka itu ngelihat prediksi cuaca agar bisa nentuin tanggal gitu. Ibunya yang tahu seketika menggoda Amane. Buset, udah ngatur waktu aja lu boy. Tapi apesnya waktu hari H, hujan itu turun dan ngebuat mereka nggak jadi keluar. Tapi meskipun tidak keluar, di rumah mereka itu ya melakukan hal-hal yang biasa bikin para kaum jomblo itu iri. Mereka di rumah itu menonton film drama di TV, melihat album Amane, minum coklat panas. Dan tentunya Mahiro di sini sangat ingin membuat Amane meleleh di hadapannya. Waduh, dia itu pengen Amane itu meleot. Singkatnya sekarang sudah tengah siang gitu dan mereka itu makan siang dan di sini hujan itu masih turun gitu. Ya meskipun mereka nggak bisa kencan di luar, mereka itu bisa kencan di dalam rumah. Dan seperti biasa mereka pergi ke kamar Amane dan Amane itu menyentuh tubuh Mahiro. Waduh, gue tuh kepikiran terus deh kalau gini terus tuh lama-lama pasti ada suatu saat Amane itu kebelabasan gitu, pasti ada. Gue tunggu aja gitu. Ya di sini dari pagi Mahiro itu minta Amane biar nggak mainin telinganya gitu, soalnya itu adalah titik lemahnya. Tapi di sini Amane malah nyium telinganya Mahiro dan alhasil telinganya Mahiro itu memerah. Lalu Amane bilang, kalau dipikir-pikir kita itu setiap hari juga kencan di rumah ya. Soalnya ngelakuin hal-hal kayak gini di rumah itu udah sering banget. Daripada dipikir kencan itu lebih kayak hubungan suami istri boy. Aduh. Terus waktu ngobrol itu Amane bilang kepada Mahiro, nanti kalau sudah pulang dari rumah ibunya ini, Amane itu ya juga pengen lah masuk ke kamarnya Mahiro. Dan Mahiro ya boleh-boleh aja gitu. Ya alasan utama Amane pengen ke kamar Mahiro itu, dia itu pengen tahu foto dirinya itu seperti apa yang ada di bingkai foto di meja kamar Mahiro. Ya, di sini dikasih tahu oleh Mahiro kalau itu adalah foto Amane yang sedang tersenyum. Dan ternyata foto itu diambil oleh Itsuki. Singkatnya, kembalilah mereka itu mesra-mesraan gitu, saling godain lah, nyium lah, ngelus rambut lah. Aduh, ini kalau dijadiin anime pasti gue tuh iri bet balik ya. Terus Mahiro itu ngungkapin kalau dia itu senang banget di sini, soalnya orang tua Amane itu baik-baik banget sama dia. Dan saat mereka pulang nanti, Mahiro pasti akan merasa sangat sedih. Terus Amane itu bilang, ya anggap aja ini seperti rumah orang tua kamu. Dan kalau ada waktu kita bisa kesini lagi. Mendengar itu Mahiro ya senang banget. Singkatnya hujan berhenti turun dan cuaca menjadi cerah. Di sini Amane itu berkata kalau sebentar lagi mereka akan kembali ke rumah mereka tak lama lagi. Ya bisa dibilang besok mungkin udah berangkat pulang gitu. Ya di sini Mahiro itu merasa sedih karena mereka akan berpisah dengan keluarga Amane yang selalu memberikannya kasih sayang. Ya emang sedih sih. Lo udah menemukan tempat yang nyaman bagi lo, tapi ada kalanya kita juga harus berpisah. Tapi namanya juga kehidupan ya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ya karena cuaca sekarang sudah cerah, mereka akhirnya pergi jalan-jalan keluar. Mereka itu pergi ke toko-toko lah dan melihat tempat Amane bermain waktu kecil alias SD-nya itu, taman bermain SD. Lalu mereka istirahat sebentar di kafe dan mereka itu keluar dari kafe tersebut dan menemukan pamflet festival musim panas dan pertunjukan kembang api. Tapi sayangnya festival itu akan diadakan setelah mereka berdua pulang. Ya karena Mahiro pengen ke festival, Amane itu berpikir mungkin akan ada 1 atau 2 festival yang tanggalnya itu berbeda. Entah di daerah sini atau di daerah mana gitu ya. Tapi ya kalau bisa di daerah keluarganya Amane di hari ini juga. Kalau nggak ada ya udah sih, bisa cari hari yang lain gitu. Manalah tahu waktu di rumahnya itu ada festival, bisa pergi dengan teman-teman. Lalu mereka kembalilah ke rumah gitu ya untuk mencari informasi tentang festival. Nah, waktu berada di sebelah rumah keluarga Amane, Amane dipeluk oleh seorang gadis yang memanggilnya Amane Onisan. Lalu di sini Amane jelasin kepada Mahiro kalau bocil ini bernama Kaname, adik perempuan dari teman masa kecilnya yang bernama Hanada. Nah, di sini Kaname itu shock soalnya Amane itu udah punya koibito alias udah punya pacar. Tak lama kemudian datang Hanada, lalu Amane dan Hanada itu ngobrol gitu. Dan ternyata Hanada adalah teman Amane sebelum berteman dengan Tojo. Ya, mereka itu ngobrol-ngobrol lah tentang Amane yang udah berubah, Amane yang sudah memutuskan hubungan dengan Tojo gitu dan lain-lain. Lalu Hanada di sini bilang kalau adiknya itu kecewa kepada Amane gitu. Soalnya Amane sudah punya pacar padahal adiknya itu pengen nikah dengan Amane gitu. Ya di sini Amane itu bilang kalau dia itu tidak tertarik dengan gadis yang 7 tahun lebih muda daripada dia. Buset, bener juga ya kalau dipaksa nanti jadi pedo. Singkatnya sama seperti Tojo, Amane juga memutuskan
hubungan dengan Hanada. Ya tentunya memutuskannya itu dengan baik gitu. Mereka pun berdamai ya baik-baik aja sih, tapi sekarang sudah sebatas kenal saja gitu, kayak kenalan aja. Lalu mereka berpisah. Ya meskipun liburan ini Amane sering bertemu dengan masa lalu, tapi itu tidak ngebuat Amane menjadi sedih gitu. Malahan Amane itu senang karena dapat memutuskan hubungan dengan baik dan tidak menimbulkan dendam. Keesokan harinya Amane dan Mahiru itu akan kembali ke rumah mereka. Ya mereka itu pamitan dulu lah dengan ayah dan ibunya Amane. Di sini ibunya Amane itu bilang kepada Mahiru, semisal Amane dan Mahiru bertengkar, Mahiru tinggal bilang aja, aku akan pergi. Terus Mahiru itu disuruh pergi ke rumah ibunya Amane gitu. Kayak kabur ke rumah mertua. Ya di sini orang tuanya Amane juga berterima kasih karena mereka itu sudah mau datang ke sini. Lalu Amane dan Mahiru berangkat pulang gitu dan berpisah mereka. Singkatnya setelah sampai di rumah, keesokan harinya mereka itu bersih-bersih gitu. Dan di sini Amane pergi ke supermarket dan di sana dia bertemu dengan Makoto. Bagi yang nggak ingat, Makoto adalah teman satu timnya Amane di lomba olahraga yang kavaleri itu. Terus ngobrol-ngobrol lah mereka. Di sini Makoto tanya nih bagaimana hubungan Amane dengan Mahiru. Ya di sini Amane bilang hubungannya dengan Mahiru itu sedang baik-baik saja gitu. Terus Makoto bilang nih, senang aku mendengarnya. Aku yakin Yuta juga puas mendengarnya. Lalu Makoto pergi ke tempat kasir. Di sini Amane itu bingung kok nama Yuta juga disebutin, tapi ya dia nggak terlalu mikirin gitu. Lalu dia itu menabrak seorang pria dan belanjaannya jatuh semua. Amane di sini meminta maaf dan mengambil belanjaannya yang jatuh. Sesampainya di rumah, Amane masih kepikiran dengan pria itu yang menurutnya mirip dengan ayahnya Mahiru. Soalnya warna matanya sama, rambutnya sama, wajahnya juga mirip. Lalu Amane cerita ke Mahiru kalau dia tadi bertemu dengan seorang pria yang mirip dengan ayahnya. Lalu Mahiru bilang mungkin Amane salah orang. Ya di sini Mahiru itu nggak terlalu mikirin ayahnya, soalnya ya udah ditinggal kerja selama 10 tahun gitu dan nggak ngasih kabar. Ya yang penting bagi Mahiru sekarang ada Amane dan kawan-kawan itu sudah cukup. Singkatnya Amane menemui Itsuki untuk memberitahu Itsuki tentang orang yang mirip dengan ayahnya Mahiru. Dan bila itu benar ayahnya Mahiru, apakah dia akan menemui Mahiru? Lalu pada akhirnya Amane tidak bisa menemukan solusi. Hahaha. Ya, yang bisa dilakukan Amane sekarang adalah melakukan yang terbaik untuk Mahiru. Singkat cerita, Chitose datang ke rumah Amane untuk ngajak Amane dan Mahiru itu pergi ke festival musim panas yang akan diadakan hari ini. Mahiru tanya nih, apakah dia harus memakai yukata? Ternyata Amane itu udah nyiapin yukata untuk Mahiru. Soalnya waktu di rumah orang tuanya, Amane itu minta ibunya untuk menyiapkan yukata untuk Mahiru. Bagi yang belum tahu yukata itu apa, yukata adalah kimono untuk musim panas. Singkat cerita, Amane menunggu Mahiru berdandan. Pas udah pakai yukata, waduh seperti biasa Mahiru terlihat luar biasa, cantik dan imut menjadi satu. Buset. Terus mereka itu berangkatlah menuju lokasi festival diadakan. Di perjalanan mereka bertemu dengan Itsuki dan mereka berempat pergi bersama-sama. Ya di sini Chitose itu lebih tertarik dengan makanan yang ada gitu. Lalu dia itu pergi cari-cari makanan bersama Itsuki. Sedangkan Amane dan Mahiru mereka itu melihat-lihat kios dan bermain permainan yang ada. Ya karena Amane itu jago dalam hal permainan kayak gini, dia itu berhasil mendapatkan barang yang Mahiru mau, yaitu jepit rambut. Setelah mendapatkan jepit rambut tersebut, Amane dan Mahiru itu ikut Itsuki dan juga Chitose untuk mencari makan. Nah di sana mereka itu bertemu dengan teman sekolah mereka yang juga datang ke festival tersebut. Terus Amane, Mahiru, Itsuki dan Chitose mencoba banyak makanan, dan yang paling banyak makan adalah Chitose. Yakisoba, ayam goreng, cumi panggang, dorayaki, teh hijau, dan banyak lagi. Aduh, jadi lapar nih. Nah, waktu Itsuki beliin makanan untuk Chitose, Amane, Mahiru, dan Chitose bertemu dengan Pak Daiki alias bapaknya Itsuki. Ya, seperti biasa, Pak Daiki nggak suka dengan hubungan Itsuki dan juga Chitose karena menurutnya ada yang lebih baik gitu. Ya, di sini Mahiru itu menghibur Chitose dan mereka semua melanjutkan menikmati festival tersebut hingga akhir. Singkatnya, mereka pulang dari festival tersebut dan Chitose menginap di rumah Mahiru. Terus Chitose itu video callan lah dengan Amane. Soalnya Mahiru sedang mandi gitu, jadi nggak ada teman. Di video call tersebut, Chitose tanya kepada Amane seberapa besar Amane mencintai Mahiru. Terus Amane menjawab kalau dia itu tidak bisa menggambarkan seberapa besar cintanya kepada Mahiru. Tapi yang jelas Amane ingin membuat Mahiru bahagia dan ingin melihat Mahiru tersenyum di sampingnya selama sisa hidupnya. Buset, mantap abis. Lalu Mahiru keluar dari kamar mandi karena dia itu udah selesai mandi.
Dan mereka bertiga video callan gitu sampai larut malam dan ditutup dengan ucapan selamat malam, sampai jumpa besok. Keesokan harinya, Chitose minta bantuan Amane untuk membantunya mengerjakan tugas liburan musim panasnya yang belum selesai gitu. Ya karena bentar lagi liburan juga udah selesai dan tugasnya juga belum selesai, ini bahaya ini. Setelah berusaha membujuk, akhirnya Amane dan Mahiro ikut membantu Chitose dalam mengerjakan tugasnya yang belum selesai. BTW Chitose ngerjain tugasnya itu di rumah Mahiro ya. Singkat cerita, Amane pergi keluar sebentar untuk membeli kue. Waktu dia kembali, di rumahnya itu ada surat. Waktu dicek, pengirimnya itu bernama Asashi Shina. Dan seketika di dalam hatinya Amane, di dalam pikirannya Amane itu, dia itu bilang, ayahnya Mahiro kah ini? Soalnya nama ibunya Mahiro itu Sayashina. Dan setelah Chitose pulang, Amane itu bilang kepada Mahiro kalau dia itu mendapatkan surat dari ayahnya Mahiro. Ya di sini Mahiro itu B aja gitu. Dan anehnya itu kok ayahnya itu tahu hubungan mereka. Singkatnya, Amane duduk dan membuka surat itu dan dibacalah itu suratnya. Isi surat itu adalah permintaan ayah Mahiro untuk bertemu dengan Amane. Ya, di sini Mahiro itu tidak menghalangi Amane untuk bertemu ayahnya. Ya enaknya itu pergi atau tidak itu terserah Amane. Singkat cerita, sekarang adalah hari terakhir liburan musim panas dan saat ini Amane dalam perjalanan menemui ayahnya Mahiro sesuai tempat yang dijanjikan tentunya. Saat Amane tiba di sebuah kafe, dia bertemu dengan Pak Asashi alias bapaknya Mahiro. Ya di sini Pak Asashi itu bikin kesel banget gitu ya. Kayak wajahnya itu gak punya wajah bersalah gitu ya. Kayak biasa aja gitu, gak merasa bersalah udah ninggalin anaknya 10 tahun. Ya meskipun lu kirimin uang, tapi kalau udah ditinggal 10 tahun tanpa kasih sayang, itu apa itu namanya, boy? Ya di sini Amane juga mengeluarkan banyak pertanyaan kepada Pak Asashi. Kenapa kok Pak Asashi itu gitu banget ke anaknya? Ya di sini kok bisa gitu ninggalin anaknya gitu ya, bisa mencampakkan anaknya selama 10 tahun. Dan sesekali Amane juga menyindir Pak Asashi gitu ya. Waduh, Anda itu memang ayah yang baik, baik banget malahan. Di sini Pak Asashi bilang kalau dia itu nggak pantas untuk menjadi ayahnya Mahiro, tapi lebih baik bisa dibilang kerabat sedarah aja. Alasan Pak Asashi belakangan ini muncul karena Pak Asashi ingin melihat Mahiro. Dan kenapa kok Pak Asashi ninggalin Mahiro? Mungkin ngurus anak yang lain gitu, anaknya yang lain. Soalnya kan Mahiro itu adalah anak yang tidak diinginkan, bahasa kasarnya gitulah. Ya, di sini Amane itu menghalangi Pak Asashi untuk bertemu Mahiro karena takutnya hati Mahiro akan terluka lagi. Ya soalnya Mahiro sendiri udah nggak mikirin ayahnya lagi gitu. Ya namanya udah sakit hati banget. Di sini Pak Asashi bertanya kepada Amane, apakah Mahiro sekarang sudah bahagia? Lalu Amane menjawab, aku belum tahu dia sudah bahagia atau belum, tapi yang pasti aku akan membuatnya bahagia. Aku ingin dia tersenyum dan aku akan melakukan itu dengan tanganku sendiri. Mendengar itu, Pak Asashi senanglah dan meminta tolong Amane untuk menjaga Mahiro. Lalu Amane bilang tanpa disuruh pun dia akan melakukan hal tersebut dan membuat Mahiro bahagia. Mendengar pernyataan Amane, Pak Asashi berterima kasih kepada Amane dan mereka itu pulang. Setelah tiba di rumahnya, Amane duduk di sebelah Mahiro dan dia menceritakan pertemuannya dengan ayahnya Mahiro. Ya di sini Amane masih bingung kenapa kok Pak Asashi minta Amane untuk menjaga Mahiro. Apakah Pak Asashi sekarang sudah menyesali atas perbuatannya? Tapi ya seharusnya itu Pak Asashi itu nggak meninggalkan Mahiro waktu dulu. Soalnya Mahiro kan juga anaknya. Kenapa kok ditinggalin? Dan ujung-ujungnya mereka ngebahas Pak Asashi. Ya di sini Amane bilang kalau dia itu akan mendukung Mahiro terus dan akan membuatnya bahagia. Dan jika Mahiro butuh tempat bersandar, Amane akan selalu ada dan Mahiro bisa datang kapan saja. Kemudian Mahiro bertanya kepada Amane, bisakah kamu tetap di sisiku? Amane menjawab, tentu saja. Lalu Mahiro bilang, kalau begitu jangan tinggalkan aku sendiri. Mendengar itu Amane berkata, gak usah khawatir, kamu gak akan sendiri. Jadi gak perlu khawatir lagi ya. Dan cerita pun bersambung. Oke, itu tadi rangkuman LN Otonari no Tenshin sama volume ke-6. Kalau ada yang kurang bisa ditulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang pengen nambahin juga bisa ditulis nih. Sama aja sih. Dan gue juga mohon minta maaf ya kalau ada yang kurang. Ya soalnya beginilah namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Tapi kalau kesalahan terus ya namanya juga jadi kebiasaan. Dan mohon maaf ya udah lama nggak upload. Soalnya gue jadi bingung nih mau mau ngerangkum apa. Banyak sih novel yang pengen gue rangkum, tapi ya itu musuh utama gue itu waktu. Dan
itu apa, banyak kegiatan kadang, dan juga yang bikin malas itu kalau udah lelah itu mood buat ngerangkum itu berturun banget gitu. Turun banget. Mau ngerangkum aja udah lelah banget, enakan buka TikTok nonton video random. Oke, itu tadi ya. Udah, terima kasih. Makasih yang udah nonton. Gua pamit dulu. Bye.